Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Bayu Sujatmiko. Pada sesi ini, saya akan menjelaskan mengenai perikanan dan prakteknya di Indonesia. Ya. Pertama, saya ucapkan kepada semuanya untuk tetap stay at home, karena semakin tinggi sekarang penyebaran virus corona. Semoga semua selalu sehat dan bisa mengikuti perkuliahan online dengan seksama, baik, kemudian siap dalam menghadapi segala sesuatu yang ada. Baik, pada sesi ini saya akan lebih menekankan kepada dasar hukum dan prakteknya masalah perikanan dan prakteknya di Indonesia, ya. Baik, pada UNCLOS 82 teman-teman nanti juga bisa cek dan harus baca di pasal-pasal yang saya sudah tulis, permasalahan konservasi, pemanfaatan, distribusi, sengketa, dan penegakan hukum. Nah, kurang lebih itu yang akan kita bahas. Dan kemudian bagaimana Indonesia menyikapi terhadap kebijakan-kebijakan internasional serta kebijakan-kebijakan dari organisasi-organisasi perikanan dunia, khususnya FAO, ya. Nah, nanti teman-teman juga saya sarankan untuk buka official website dari organisasi-organisasi perikanan dunia. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakan inilah yang kadang-kadang merugikan Indonesia. Padahal wilayah laut kita yang sangat luas, kenapa kita kok dilarang untuk menangkap ikan? Nah, ini kebijakan yang pada zamannya Menteri Susi ini sangat diprotes. Kedaulatan kita seakan-akan hilang. Gitu. Nah, itu ya, makanya bicara dalam hukum internasional, dalam forum-forum internasional diperlukan diplomat-diplomat unggul atau negosiator-negosiator unggul, gitu ya. Dan kalian-kalianlah nanti sebagai penerus, seperti itu. Baik, saya coba merangkum dalam beberapa dasar hukum di Indonesia. Ini hanya sebagian saja, karena ada banyak sekali yang baru. Jadi teman-teman, dan undang-undang ini juga tolong dicek nanti apakah ada perubahannya, karena memang slide ini sudah lama saya buat dan jarang sekali saya update, gitu ya. Jadi mohon nanti di undang-undang ini dicek satu persatu, gitu, ada perubahan atau tidak, ya. Nah, yang pertama bicara tentang kelautan, kedua tentang perikanan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, tentang pangan, tentang karantina hewan, kemudian perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, serta pemberdayaan nelayan. Nah, sebenarnya ada lagi undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah, contohnya seperti undang-undang tentang Badan Keamanan Laut, ya. Kemudian ada PP dari Kementerian Perikanan dan Kelautan. Nah, tapi teman-teman yang paling gampang itu cek di JDIH dari kementerian masing-masing. Jadi kalau teman-teman cari isu misalnya illegal fishing, nah peraturannya ada apa aja sih? Nah, teman-teman bisa lihat di JDIH-nya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya, itu. Nah, kita khusus memang akan bicara tentang perikanan. Yang 2/3 wilayah kita adalah laut. Nah, kemudian juga bicara perikanan tidak lepas dari pengelolaan wilayah pesisir. Bagaimana para nelayan memanfaatkan wilayah-wilayah pesisirnya dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan mereka. Kemudian di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Nah, kemudian juga bicara perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan.
Sebenarnya ada satu lagi, yaitu Undang-Undang Pemerintah Daerah yang bicara masalah pembagian dan kewenangan daerah di laut. Dalam pengelolaan wilayah pesisir juga diamanahkan kepada Undang-Undang Pemerintah daerah wajib mengelola dan memanfaatkan. Contohnya Provinsi Lampung, apakah sudah maksimal? Pertanyaannya. Nah, teman-teman kalau bisa punya waktu atau punya kesempatan bermain di wilayah pesisir, silahkan coba bermain dan melihat bagaimana kondisi masyarakatnya. Nah, kita bisa melihat apakah sudah optimal atau belum. Kalau saya bisa bilang belum. Kenapa? Nah, kita Provinsi Lampung pada khususnya belum bisa memanfaatkan wilayah lautnya yang sangat strategis. Kalau kita bicara bagian timur, Laut Jawa, mungkin banyak sekali perbatasan yang tidak bisa kita eksploitasi. Tapi kalau kita bicara bagian barat dan selatan, nah ini sangat luas sekali wilayah laut yang kita bisa eksplorasi. Nah itu hanya sebagian kecil dari contoh. Kemudian industri garam. Industri garam kalau teman-teman main ke Lampung Timur, kemudian ke Padang Cermin, ke Pesawaran, daerah pinggir laut. Nah, ini sangat kurang sekali. Kemudian budidaya rumput laut. Nah, padahal kita dikelilingi oleh laut. Nah, itu ya. Nah, saya ini rangkum dari berbagai sumber di internet dan banyak sekali saya ambil slide ini dari seminar-seminar yang saya ikuti, dan ini salah satunya. Saya melihat banyak sekali permasalahan yang timbul di perikanan dan kelautan. Yang paling banyak itu adalah illegal fishing ya. Overfishing dan illegal destructive fishing. Nah, ini sumber daya ikan. Karena sumber daya ikan kita banyak, kemudian bibit kita juga banyak, dan baru-baru ini data di Polda itu dari 2017 itu meningkat. 2017, 18, 19 itu meningkat kejahatan dari penyelundupan bibit benih udang ya dan lobster. Nah, ini padahal nilai jualnya tinggi sekali itu. Itu permasalahan yang timbul. Di sini banyak sekali ya. Baik dia ancaman dari luar maupun permasalahan nasional itu sendiri. Nah, kita coba melihat kebijakan-kebijakan nasional seperti apa. Padahal sekarang dunia internasional itu kita sudah lihat di kebijakan, salah satu kebijakan dari menteri yang terdahulu adalah penangkapan besar-besaran ya. Dan kita bisa melihat efek dominonya. Ternyata efek yang paling jera untuk dunia internasional adalah banyak report dari negara-negara di dunia pada khususnya yang kekurangan bahan pasokan ikan, khususnya tuna. Nah, ini menjadi gambaran bahwasannya pengelolaan perikanan di Indonesia sudah menjadi baik, dan saya harap akan berlangsung secara berkelanjutan ya. Tapi kalau terjadi lagi penjualan ikan di perbatasan, kemudian penangkapan ikan dari kapal negara lain, dan pengawasannya tidak efektif, ya percuma kita tidak akan bisa mengalami swadaya perikanan. Kita ini kebanyakan makan ikan yang biasa-biasa saja. Artinya yang kadar proteinnya cukup. Sedangkan kadar-kadar proteinnya yang tinggi, yang bagus, ini diekspor. Nah, seharusnya kembali, kita harus memenuhi dulu
kebutuhan dalam negeri, baru mengekspor. Nah, inilah yang dilakukan negara-negara maju seperti negara Jepang, Filipina, kemudian Australia salah satunya. Mereka memenuhi kebutuhan nasionalnya dulu, baru mereka mengekspor. Kalau kita kebalik gitu, kita disuruh makan ikan teri, sedangkan yang lain tuna dan lain-lain diekspor keluar. Gitu. Baik, dalam kaidah pokok perikanan, jadi ada 4 prinsip yang bisa kita pakai. Yang pertama sudah pasti adalah prinsip kedaulatan. Nah, kedaulatan ini juga kita harus memperhatikan pokok hayatinya, keberlanjutannya, kepemanfaatannya, pelestariannya dalam hal untuk menciptakan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini percuma kalau masyarakatnya banyak tapi nggak punya alat, nggak punya kematangan pengetahuan dalam mengelola. Nah, ini yang harus juga diperhatikan. Jadi, sumber daya manusianya juga menjadi pokok penting dalam menciptakan kedaulatan perikanan. Kemudian ada UNCLOS sebagai bahan atau prinsip internasional yang harus kita sepakati bersama. Kemudian ada prinsip dalam FAO. FAO ini Food Agriculture Organization ya. Di dalamnya ada Komisi Perikanan yang mengatur tentang kebijakan-kebijakan strategis dalam penangkapan ikan. Dan salah satunya adalah penetapan pembatasan penangkapan ikan gitu ya. Dan mungkin jenis-jenis ikan juga. Nanti kita bisa cek bersama di websitenya. Kemudian ada prinsip dalam Regional Fisheries Management Organizations. Nah, RFMO ini juga ada di komisinya FAO ya. Dan di ASEAN itu ada organisasinya sendiri. Coba kita sama-sama cek nanti ya di official website-nya. Nah, ini ya. Di Food and Agriculture Organizations di FAO ya, kita bisa cek nanti main topics-nya apa. Coba kita bisa food safety, oke. Ini ada fisheries ya. Nah, ini official website-nya dari FAO. Nah, kita bisa lihat di sini ada policy-nya ya, ada kebijakan yang dihasilkan oleh FAO. Ada Code of Conduct for Responsible Fisheries, ini yang harus kita pahami dan kita taati. Kemudian banyak sekali ya kebijakan-kebijakan yang diambil, teman-teman bisa buka ini di FAO. Kemudian kita juga punya Southeast ASEAN, di bawah ASEAN ya. Ini organisasi tempat khususnya pelatihan nih. Pelatihan dan pemanfaatan nih. Nah, kita bisa, mungkin Indonesia bisa belajar ke sini ataupun di negara-negara lainnya. Dan kita juga bisa melihat program-program apa aja yang ada gitu. Dan organisasi ini bukan melahirkan kebijakan ya. Mungkin hanya, coba kita bisa lihat di mandatnya,
atau di tujuannya, apakah memang organisasi ini melahirkan sebuah, dalam konsep hukum internasional ada organisasi yang memang melahirkan sebuah aturan atau kebijakan, atau dia hanya sebagai organisasi yang melahirkan rekomendasi atau panduan. Ya, dia mempromosikan, kemudian meningkatkan sumber daya manusia, kemudian juga pertukaran informasi ya di bidang perikanan dan aquaculture ya, kebudayaan laut. Nah, ini teman-teman bisa lihat lah ya, nanti programnya apa lagi. Oke. Nah, RFMO juga ada, Regional Fisheries Management. Oh ya, mohon maaf tadi saya RFMO itu Regional Management Organization itu berada di EU, bukan di FAO. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada banyak organisasi-organisasi yang bisa kita lihat kebijakannya. Nanti kita juga lihat kebijakan yang ada di Indonesia terhadap Organisasi Perikanan Dunia. Karena kita juga pernah ikut dan kita dirugikan. Nah, ini teman-teman juga bisa jadi sebuah skripsi ya untuk melihat urgensinya dan kemudian implementasinya di Indonesia. Baik, kita lanjut ke slide ya. Nah, memang kita banyak fokus di pemanfaatan dari sumber daya alam laut itu adalah ikan. Jadi di beberapa organisasi perikanan dunia, mereka menetapkan jenis-jenis ikan yang harus ditangkap ataupun yang tidak boleh ditangkap secara berlebihan. Nah, dari spesies-spesies ini kita bisa melihat spesies apa yang ada di Indonesia, apa yang ada di belahan utara dan selatan gitu ya. Tapi kurang lebih ada 4 jenis dari spesies ikan di ZEE. Kenapa ZEE? Kenapa laut lepas? Nah, ini menjadi studi buat kawan-kawan ya, yang fokus ke arah mungkin ke hukum laut internasional gitu ya. Nah, di Undang-Undang 45 tahun 2009, tolong nanti dicek ada perubahan atau tidak ya. Kita bicara tentang perikanan dan sumber daya ikan. Saya rasa ini teman-teman bisa memahaminya dengan seksama ya. Nah, kenapa di wilayah laut Indonesia ataupun banyak sekali yang terjadi di dunia, pertanyaannya kenapa kita masih boleh mengeksplorasi kekayaan di ZEE? Ini banyak sekali di pertanyaan-pertanyaan yang timbul di video-video saya di awal. Apa yang bisa dilakukan negara di ZEE? Jelas di UNCLOS disebutkan bahwasannya negara punya hak berdaulat terhadap wilayah ZEE. Artinya, ZEE itu di bawahnya sudah pasti landas kontinen. Dan kita berhak untuk menangkap ikan. Pertanyaannya kembali, boleh nggak negara lain nangkap ikan di ZEE? Nah, itu yang dilakukan oleh Vietnam. Case tabrakan kapal di Vietnam.
Itu juga erat kaitannya dengan, karena klaimnya Vietnam adalah berdasarkan panjang landas kontinennya, bukan batas ZEE-nya. Tetapi dalam koordinatnya Indonesia itu sudah masuk ZEE-nya Indonesia. Nah, apakah boleh dalam pemanfaatan ikan, bukan landas kontinen ya, pemanfaatan ikan, penangkapan ikan, mohon maaf, itu di wilayah landas kontinen? Karena kalau berbicara ikan nggak mungkin di bawah landas kontinen kan, nggak mungkin di bawah dasar laut gitu. Kalau kita bicara dasar laut itu kan tanah sebenarnya. Nah, itu. Nah, sedangkan kita bicara wilayah lautnya, bukan wilayah landas kontinen. Nah, itu nanti perlu kajian lebih mendalam ya buat rekan-rekan. Pembagian kegiatan yang ada di laut, teman-teman juga bisa baca lah ya di UNCLOS dan di undang-undang ya, bicara masalah konservasi dan lain-lain. Pemanfaatan, distribusi dan akomodasi. Nah, ini yang cukup urgen ya kita bahas ya. Di undang-undang pemerintahan daerah itu cukup mengadopsi dari UNCLOS juga, dari undang-undang kelautan kita juga. Pembagian kewenangan pemerintah provinsi sebanyak 12 mil, kabupaten kota 4 mil. Dan kemudian kalau tidak cukup wilayahnya, konsep garis tengah yang ada di UNCLOS itu juga diadopsi dalam undang-undang ini. Jadi memang prinsip garis tengah dan memakai prinsip keadilan. Jadi kalau di Jenewa 58 itu dia garis tengah, jadi bukan pembagian yang adil ya, bukan equitable distance. Nah, tapi yang di Pemda ini kita sudah bicara equitable distance ya. Bisa saja jaraknya panjang tapi pembagiannya adil. Nah, ini based on utility-nya ya, pemanfaatannya ya, utilization-nya. Nah, kemudian di PP 38 tahun 2007 ini teman-teman cek lagi ya, atau ada perubahan dari PP tentang urusan pemerintahan di wilayah laut. Nanti coba dilihat ya. Nah, kita masuk ke illegal fishing ya. Di International Plan of Actions to Prevent, Deter, Eliminate Illegal Fishing dari RFMO. RFMO ini adalah Regional Federations komisi di EU. Dia mengeluarkan Code of Conduct for Responsible Fisheries. Ini juga ada di FAO ya. Coba nanti teman-teman cek. Nah, illegal fishing itu adalah penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikan berbendera salah satu negara. Nah, yang bukan negara yang tergabung sebagai anggota organisasi ataupun tidak mempunyai izin dari negara pantai. Nah, kemudian kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional. Nah, kalau lihat penenggelaman kapal tuh ada juga yang nanya tuh di video saya yang terdahulu, kebijakan apa kok bisa Menteri Susi menenggelamkan kapal. Nah, nanti kita bahas juga ada dasar hukumnya ya, diperbolehkan atau tidak gitu. Saya juga tidak setuju kalau ditenggelamkan semua karena bisa merugikan ya. Lebih baik kita pakai, kita berikan kredit atau ya kita hibahkan kepada nelayan-nelayan kita, kan lebih baik seperti itu ya. Nah, dalam illegal fishing juga terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama itu unreported fishing tanpa izin, kemudian unregulated fishing.
Nah, kegiatan yang unreported fishing ini kadangkala juga dilakukan secara tidak benar. Artinya tidak dilaporkan penangkapannya berapa, pendistribusiannya seperti apa. Nah, ini reportnya karena pengen dapat untung banyak, kemudian takut diaudit atau seperti apa, jadi tidak dilaporkan. Dan yang boleh mengambil laporan tersebut adalah organisasi-organisasi perikanan yang ada di negara-negara yang ikut dalam organisasi tersebut. Seperti itu. Kemudian bicara kegiatan perikanan unregulated, kegiatan yang perikanan yang dilakukan di area kompetensi yang relevan tanpa kebangsaan. Nah, ini yang nggak ada nomor registrasinya. Ya. Kalau kita melihat banyak sekali kapal-kapal laut, khususnya kapal nelayan yang tidak punya nomor registrasi. Kalau kapal pesawat terbang, kayaknya nggak ada ya, minim sekali gitu ya. Tapi kalau kapal laut ini banyak sekali. Nah, illegal fishing di Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang perikanan juga menjelaskan. Nah, pelanggaran yang terjadi itu seperti apa? Ada 3 sebenarnya ya. Tidak memiliki SIPI. SIPI itu surat izin penangkapan ikan kalau tidak salah ya. Coba nanti dicek lagi ya. Kemudian kapal asing yang melakukan penangkapan ikan tidak memiliki SIPI. Nah, kemudian kapal ikan berbendera Indonesia di wilayah Indonesia tidak membawa SIPI asli. Nah, ini yang kebanyakan hanya saya bicara dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan waktu seminar, saya bertanya syarat-syarat SIPI asli itu apa? Atau apakah setiap kendaraan kapal laut maksudnya itu harus membawa yang asli. Nah, jawaban mereka simple. Kapal laut disamakan dengan kendaraan yang ada di darat. Bagaimana polisi akan menilang ketika Anda tidak membawa atau tidak bisa menunjukkan yang asli. Nah, itu juga yang dilakukan oleh KKP ya dalam hal ini untuk memeriksa kelengkapan dari surat-surat dari kapal tersebut. Nah, ini memang banyak terjadi di Indonesia. Nah, sebenarnya kita juga ada dualisme ya, ada tumpang tindih kewenangan. Apakah kewenangannya KKP untuk menindak atau kewenangannya Bakamla, Badan Keamanan Laut? Nah, jawabannya adalah berkoordinasi. Nah, itu ya, bicara masalah illegal fishing. Bakamla dan Kementerian Kelautan, Kementerian Perhubungan, dan Pertahanan Keamanan saling berkoordinasi. Nah, di UNCLOS teman-teman bisa cek ya nanti ya seperti yang saya sudah bacakan ya. Memang di UNCLOS 82 tidak mengatur tentang illegal fishing ya. Tapi khusus masalah illegal fishing tidak diatur ya, dia hanya mengatur tentang bukan zona-zona, masalah tentang perikanan secara general. Nah, sedangkan di illegal fishing sendiri itu diserahkan ke kedaulatan nasional negara masing-masing dan organisasi-organisasi perikanan untuk menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Nah,
Ini law enforcement yang sudah kita lakukan di 2014, ada peraturan menteri, kemudian ada tentang larangan transit tentang usaha perikanan tangkap ya di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, pertanyaan yang sering muncul ini adalah kebijakan penenggelaman kapal ya. Di UNCLOS 82 juga disebutkan sails under the flags or two more state. Ya. Kemudian negara yang kapal yang tidak punya kebangsaan atau tidak punya bendera kapal boleh ditenggelamkan, gitu ya. Jadi tegas dengan undang-undang nasional kita adalah dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran atau penenggelaman. Nah, di UNCLOS itu juga bisa disebutkan. Jadi untuk pelanggaran penangkapan ikan atau pelanggaran hukum, kapalnya bisa diambil dan orangnya harus segera dikepulangkan secara cepat. Nah, secepat-cepatnya untuk dipulangkan. Tuh, ya, teman-teman, saya rasa itu dari saya. Silakan baca lagi nanti undang-undangnya dan UNCLOS-nya dan cari kasus ya untuk lebih paham. Studi kasus itu sangat berarti dalam analisa hukum. Baik, saya akhiri. Semoga materi dari saya bisa mencerahkan rekan-rekan. Semua saya harap bisa membaca dan memahami referensi-referensi yang ada, buku-buku juga. Akhir kata, saya sampaikan untuk selalu tetap di rumah, jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu di semester yang ke depan dengan tatap muka. Amin. Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.